Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Terima kasih untuk damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan yang dari Tuhan. Dan terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 90. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 90 ayat 10-12. Tertulis demikian. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan diajukan kepada beberapa responden. Apa yang akan mereka lakukan kalau mereka tahu bahwa waktu hidup mereka hanya tinggal beberapa hari saja? Terhadap pertanyaan ini, beberapa orang menunjukkan sikap emosional dengan menangis, membayangkan bahwa mereka akan segera meninggal. Tapi kemudian mereka memikirkan rencana mengenai apa saja yang mereka akan lakukan dalam hari-hari yang tersisa. Umumnya responden mengatakan bahwa mereka akan lebih memfokuskan diri pada keluarga, meminta maaf kepada orang tua dan saudara, juga sahabat dan teman-teman, menyampaikan ucapan perpisahan, melakukan hal-hal yang baik, seperti mengambil semua uang dan menutup akun tabungan, serta memberikan uang itu kepada orang tua atau keluarga, dan beberapa orang atau organisasi pelayanan, dan menyumbangkan barang-barang yang dimiliki. Ada juga yang mengatakan akan melakukan perjalanan ke tempat yang sudah lama ingin dikunjungi. Dan ada pula yang berkata akan berhenti bekerja dan mulai menggunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang berguna untuk persiapan menghadapi kematian. Dalam Mazmur 90 ayat 10-12 ini tertulis, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi rema buat kita dari ayat-ayat ini. Yang pertama adalah umur kita di bumi ini ada batasnya. Tidak ada orang yang hidup untuk selama-lamanya. Dan kita perlu selalu menyadari akan hal ini. Karena seringkali ketidaksadaran akan hal ini membuat kita menjadi lupa diri dan lupa akan Tuhan. Sehingga kita berlaku seenaknya, hidup semaunya sendiri. Yang kedua, gunakanlah waktu sejak muda untuk melayani Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa di masa tua, tenaga kita menjadi berkurang, dan ada banyak keterbatasan fisik dibandingkan saat masa muda. Jangan ikuti prinsip masa muda adalah masa bersenang-senang dan berfoya-foya, mengikuti keinginan hawa nafsu sendiri. Tapi mari miliki prinsip yang seturut kehendak Tuhan, yaitu agar kehidupan kita senantiasa kita jalani dalam kehendak-Nya. Sehingga hidup kita ini berkenan, berguna dan bermanfaat yang baik bagi banyak orang, dan memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, hiduplah senantiasa dalam takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-11 tertulis,
Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut akan gemas-Mu? Ayat ini berbicara agar kita menghormati Tuhan, sadar bahwa Tuhan yang berdaulat dan yang memegang hidup kita. Jangan abaikan setiap perintah-Nya. Sadari bahwa ada balasan atas setiap perbuatan kita di bumi ini. Yang keempat, saudara, bersikaplah bijaksana dalam menjalani setiap waktu di hidup kita. Di ayat 12 tertulis, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita mengerti bahwa setiap hari yang berlalu berarti berkurangnya waktu umur kita sehari, dan setiap bertambahnya usia bermakna berkurangnya setahun dari umur kita, serta menyadari bahwa waktu merupakan anugerah dan kepercayaan yang begitu berharga dari Tuhan, maka kita pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu hidup yang ada untuk hal-hal yang tidak baik, tapi kita akan memakainya untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita jalani hidup ini dengan bijaksana. Lakukan kehendak Tuhan. Jadikan hidup kita berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang, serta senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami, agar kami menyadari bahwa umur hidup kami di bumi ini ada batasnya. Karena itu, sudah seharusnya kami menyadari dan bersikap yang benar, sebab Engkau Tuhan yang berdaulat dan yang memegang nafas hidup kami. Karena itu sudah seharusnya kami hidup dalam takut akan Engkau, dengar-dengaran pada firman-Mu, dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kami hati yang bijaksana ya Tuhan, agar kami dapat menjalani hidup ini dalam visi dan panggilan-Mu, dalam apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu yang terus membentuk kami dan menuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dan sertai kami. Berikan tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat dan dipulihkan Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa, mujizat dan pertolongan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.